Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah salat Isya, para jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama memasuki hari yang ke-14 atau malam yang ke-14. Dan ini artinya dalam pelaksanaan ibadah puasa sudah memasuki hari-hari di pertengahan, yaitu 10 kedua, yang kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk hari-hari maghfirah, hari-hari maghfirah, hari-hari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menerima tobat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pada kesempatan ini mungkin kultum saya, puasa mendidik hamba Allah untuk mentaatinya. Dengan puasa hamba Allah bisa bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an pertama Allah perintahkan ibadah puasa, kemudian akhirnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi intinya ibadah puasa ini sebenarnya disyariatkan ibadah puasa supaya hamba-hamba Allah atau supaya umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar supaya menjadi hamba Allah, supaya menjadi hamba Allah. Ya, karena ada asal usul mengapa disyariatkannya ibadah puasa. Yang pertama yaitu Allah menciptakan akal. Menciptakan akal. Mungkin ini sudah pernah disampaikan oleh para ustadz. Ya, setelah Allah ciptakan akal, akal itu dipanggil. Akal, coba kemari. Akal itu nurut, dia datang menghadap Allah. Coba akal ke sana, akal itu nurut. Lah, coba kemari lagi, nurut akal ini. Ya, kemudian akal itu ditanya, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Ya, apa jawab akal? Ya, akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, itu jawab akal. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjempolkan akal. Ya akal, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kamu. Nah, ini akal. Lah, kemudian Allah ciptakan nafsu. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan nafsu, ya, nafsu itu dipanggil. Nafsu kemari. Nggak mau kata nafsu. Kemari, nggak mau. Udah ke sana, nggak mau. Bandel memang nafsu ini. Suruh dipanggil nggak mau. Ya, itulah Pak, karakter nafsu itu seperti itu.
hayya 'alas shalah, ayo kemari menuju salat. Ah, nantilah, tanggung, masih kerja. Nah, itu nafsu. Hayya 'alal falah. Ah, ini masih kerja, masih dodos. Ah, itu ajakan nafsu. Ah, ini nafsu ini nggak beres. Nah, kemudian nafsu ditanya, man ana? Siapa aku wahai nafsu? Wa man anta? Apa kata nafsu? Ya, anta, anak, kau, aku. Nah, itulah jawab nafsu. Engkau, anta, anak, kau, aku. Ya, nah, ini memang nafsu ini begitulah para jamaah. Lah akhirnya setelah nafsu seperti ini agak bangkang, maka Allah kasih hukuman. Selama 100 tahun nafsu itu dibakar. Ya, dibakar di dalam api. Setelah 100 tahun diangkat, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Udah, setelah diangkat ditanya lagi, siapa aku dan siapa kau? Jawabnya sama seperti semula. Engkau, aku. Ah, gimana caranya? Nah, akhirnya nafsu ini disiksa, ya, dengan siksaan di apa? Neraka lapar. Dalam bahasanya apa ya? Ya, dilaparkan sampai 100 tahun. Ya, direndam, dilaparkan, enggak dikasih makan, kasih minum, dan berada dalam tempat yang sangat panas. Ya, pokoknya nafsu ini dilaparkan. Nah, setelah 100 tahun dilaparkan, baru diangkat, ditanya nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Barulah para jamaah, nafsu ini baru menyadari, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Jadi inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat manusia, hamba Allah justru dilaparkan khususnya di bulan Ramadan ini supaya mengakui kita ini benar-benar supaya menjadi hamba Allah. Supaya ini menjadi hamba Allah. Ya jangan sekedar ucapannya saja. Semua manusia ini adalah hamba Allah. Tapi prakteknya ada yang hamba perut, ada yang hamba jabatan, ada yang hamba dunia. Ya. Jadi kadang kita hanya ucapannya, saya ini hamba Allah. Kalau benar-benar hamba Allah, betul-betul menghambakan dirinya, ya, patuh taat kepada Allah tanpa mengenal lelah. Nah, itulah yang dinamakan hamba Allah. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW, ya, yang dicap dan dijuluki oleh Allah benar-benar hamba Allah. Nah, maka para jamaah, kemudian Nabi Muhammad diturunkan wahyu surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini lemah letihnya Nabi Muhammad benar-benar menjadi hamba Allah. Nah, itulah para jamaah, maka justru disyariatkannya ibadah puasa. Nah, itulah untuk supaya manusia benar-benar menjadi hamba Allah dan mentaati Allah, sehingga pas dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada akhirnya memang mentaati Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita sudah memasuki belasan, kemudian nanti 21, 22 sampai akhir. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah. Ya, dari 10 awal, 10 yang kedua, dan 10 akhir.
ya udah tidak ada babak penyisian, tidak ada semifinal, tidak ada final, pokoknya semuanya ramaikan masjid ini ya dengan penuh istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang istiqomah. Jalan yang lurus itu jalan yang istiqomah, tidak bengkak-bengkok. Sekian saja, wallahul muwaffiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosial orang-orang ini. Insyaallah kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari dan nanti amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi infak pada malam hari ini terkumpul sebesar 116.000 rupiah, dan insyaallah kita doakan bersama-sama bagi yang menginfakkan dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki, dan kemudian apa yang ditujukan kepada almarhumah semoga diberikan arah makbul dan diketemukan kita di nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat hilang.